Jadi harapan saya sangat besar Hmm. bagi masyarakat Kutai Timur, terkhusus masyarakat yang berada di Kecamatan Sangat Hmm. Utara. Saya ingatkan kembali saudara-saudara, teman-teman maupun teman sejawat dan lain-lain, terus masyarakat. Saya ingatkan, ambil alihlah hak pilih kita. Jangan sampai kesempatan pemilu tahun 2024 di tanggal 14 bulan 2 itu terabaikan. Yang pastinya kami dari Partai Golkar, secara pribadi saya Ihwan Syarif nomor 6 Partai Golkar, mengharapkan doa restunya untuk memilih saya nantinya. Ya. Tapi yang pastinya masyarakat Kutai Timur mempunyai kepentingan yang lain, mempunyai sanak saudara yang lain. Yang pastinya harapannya pilihlah yang betul-betul menjadi pilihan yang tepat bagi kita. Jangan sampai ada suatu hal yang lain, ada kepentingan yang lain, bahwasanya hak pilih kita itu terabaikan sama sekali. Ya. Jadi harapan saya ke depan bahwasanya Partai Golkar menang, Pak Kasmidi Bulang sebagai Ketua DPD Partai Golkar, insya Allah akan menjadi bupati, dan untuk pemilu nantinya Partai Golkar menjadi Ketua DPRD dan pemenang pemilu 2024 Ya. khusus Kabupaten Kutai Timur dan Kalimantan Timur. Ya. Insya Allah, amin Om WP. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di program Goblek. Ngobrol bareng caleg khusus untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sebelum kita mulai acara ini, saya ingin menyampaikan kepada saudara sebangsa kita, kaum Kristiani, saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga tahun ini kita semua diberi berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tamu saya malam ini, sebenarnya beliau ini sudah lama ingin tampil di podcast ini. Akan tetapi kesibukannya sejak awal, bukan saja sibuk terkait dengan pekerjaan-pekerjaan keseharian beliau sebagai seorang pengacara, akan tetapi juga sosialisasi di tengah-tengah masyarakat Dapil 1. Karena tamu saya malam ini adalah caleg Dapil 1. Ihwan Syarif SHMH, caleg Partai Golongan Karya Dapil 1 Kutai Timur yang meliputi Desa Sangatta Utara, Desa Sangatta Utara, kemudian Desa Suarga Bara, Teluk Lingga, kemudian Suarga Bara dan Kelurahan Teluk Lingga. Saya sapa tamu saya. Assalamualaikum adindaku. Waalaikumsalam Om WP. Semakin hari semakin besar badan kulihat ini. Siap-siap Om WP. Iya kan, Syukur, alhamdulillah. biasanya itu kalau orang caleg itu biasanya badannya justru agak kurusan karena banyak pikiran kan. Iya. Ini luar biasa ini. Artinya bahwa menjalani percalekan ini sudah biasa. Siap. Iya kan? Siap. Nah, apalagi di tahun 2014 ya. 14. 2014 kemarin kan Adinda ini kan ikut di Partai Demokrat. Gerindra. Ya, siap. Di 2014 kan? 14 Gerindra. Nah, Siap. oh Gerindra ya. Siap. Nah, kemudian ke Demokrat. Demokrat, siap. Nah, Demokrat itu sebenarnya Ihwan itu kan mendapat keberuntungan. Siap. Mendapatkan jatah PAW. Siap. Akan tetapi jatah itu tidak diambil, kemudian pindah ke Golkar. Siap. Mungkin bisa disampaikan ke saya tuh. Siap. Itu kan luar biasa jatah itu sebenarnya itu. Sebagai bukan lagi caleg, seandainya Ihwan mau mengambil kesempatan itu untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur. Siap. Walaupun itu PAW. Siap. Bisa sedikit digambarkan kepada kita semua mungkin. Apa alasannya kemudian masuk ke Partai Golkar? Siap. Oke Om. Jadi
Saya ucapkan banyak terima kasih Om untuk malam ini, kesediaan Om untuk mengundang saya di podcast Om WP. Sebelumnya udah sebulanan beliau mengundang saya. Alhamdulillah malam hari ini baru sempat hadir di tengah-tengah kita warga masyarakat Utara Timur, khususnya Kecamatan Sangat Utara, dan terkhusus buat saudara-saudara saya umat Kristiani, saya ucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Semoga penuh berkah di tahun ini dan tahun depan insya Allah bertambah berkahnya. Amin. Amin. Jadi perihal pernyataan dan pertanyaan Om WP mengenai histori saya berpolitik, sedikit saya menceritakan Om, bahwasanya saya mengawali berpartai itu di 2013. Ya. Melalui Partai Gerindra. Kebetulan saya adalah kader Partai Gerindra pada saat itu. Digembleng selama 2 minggu di Hambalang oleh Pak Prabowo. Jadi sebetulnya cikal bakal mindset politik saya banyak menerima dari Partai Gerindra. Edukasi berpolitik apa segala macam, masih banyak ilmu-ilmu dari Pak Prabowo. Semenjak itu saya mulai mencalonkan lewat Partai Gerindra di Dapil 3 Om WP. Dapil 3 ya? Dapil 3, betul, tahun 2014. Dapil 3 itu wilayahnya Kecamatan Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Teluk Pandan, dan Bengalon. Dapil 3, Dapil 2? Dapil 3 Om WP. Dapil 3. Oh ya, tahun betul. Karena Desa Sangatta Utara waktu itu berdiri 1 dapil. 2 dapil. Kemudian Telulingga, Sorga Barat, dan apa itu? Singa Gembara 1 dapil. Betul. Betul. Dapil 2. Dapil 1, 2, dan 3 di seberang. Betul. Pada saat itu Om WP ada sedikit chaos. Itulah gambaran pergerakan saya maupun pilihan saya melangkah sesuai dengan apa kehendak saya untuk bagaimana dan segala cara apa yang saya pakai untuk mengarah ke kantor DPRD terpilih. Pada saat itu sempat dipidana karena persoalan ya sedikit lah. Gambaran mungkin Om WP sudah masih ingat pada saat 2014 kemarin kacau-kacaunya penggelembungan suara. Ya, alhamdulillah semua itu saya sudah lalui. Udah dipidana sebulan. Alhamdulillah. Udah plong Om WP. Jadi hiruk pikuk hitamnya politik itu saya sudah lalui semua Om WP. Sampai didakwa, diduga, dan divonis. Ya, dengan ya itu pun karena kelakuan sendiri. Itu cerminan yang tidak baik sebetulnya dalam pemilihan. Bahkan teman-teman komisioner KPU terikut terseret dan PPK. Mudah-mudahan ke depan dan pemilu 2024 nantinya di bulan 2 insya Allah murni luber langsung umum bebas rahasia. Luar biasa. Harapan kami semua. Setelah itu lepas dari vonis saya ikut bergabung diajak oleh Pak Alpian. Alpian Aswad. Iya, Ketua 2014. Ketua Partai Demokrat. Ketua Partai Demokrat pada saat itu. 2014 mengarah ke 2015 Pilkada. Pada saat itu Pak Alpian berpasangan dengan Pak Riansa Sulaiman. Betul. Disitulah kami berjuang. Singkatan pada saat itu ASA. Ardiansa Alpian Aswad. Alhamdulillah hasilnya kalah oleh Pak Ismu dan Pak Kasmedi Bulang pada saat 2015. Singkat cerita, 2019 saya mencalonkan diri untuk caleg DPRD Kabupaten Kota. Dapil 1, Kecamatan Sangatta Utara, melalui Partai Demokrat. Hasilnya kalah oleh Ambek Pak Yulianus Palangirang, senior saya. Betul. Yang sekarang ini beliau di Nasdem. Jadi Om WP kalau bertanya-tanya mengapa PW itu nggak diambil, ceritanya panjang Om WP.
Jadi Tidak apa-apa diceritakan supaya kawan-kawan atau teman-teman kita di dapil saat ini memahami sejarahnya itu. siap, siap, siap. Ya, izin untuk menyampaikan Ya. Om WP perihal hal tersebut. Sebetulnya saya sangat bukan terpukul juga, bukan kecewa juga, Ya. bukan tidak bersyukur juga. Mhm. Karena itulah pilihan politik. Ya. Singkat cerita, mengapa pilihan PAW itu saya nggak terima? Mhm. Karena komitmen saya secara lisan Ya. oleh Pak Kasmi Bulang, Oh. yang sekarang ketua saya, ketua Partai Golkar, Ya. DPD 2 Kabupaten Kutai Ya. Timur, Ya. yang seraya sudah komitmen sama beliau. Mhm. Bahwasanya ke depan Ya. akan memenangkan Partai Golkar dan menjadikan beliau menjadi Bupati Kabupaten Kutai Timur ke depan. Wih, luar insya Allah. biasa. Ya. Ya. Mengapa itu saya lakukan Om WP? Karena saya melihat dan merasakan sendiri Ya. keteguhan beliau, konsistennya beliau, penghargaan beliau untuk Ya. anggota-anggotanya sangat luar biasa. Mhm. Saya baru merasakan di Partai Golkar kehangatan, Mhm. penghargaan, Ya. bukan sekedar dibutuhkan. Ya. Jadi bukannya saya membanding-bandingkan dengan partai Ya. sebelumnya. Ya. 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 Jadi banyak nilai plus yang saya dapatkan di Partai Golkar yang dibawahi oleh ketua kami Pak Haji Kasmi Bulang, bahwasanya salah satu penilaian besar saya bahwasanya beliau adalah pemimpin, Ya. bukan pimpinan. Ya. Ah, ini perlu dibedakan Ya, nih, betul. pimpinan dan pemimpin. Mengapa saya berikhtiar dan tetap menjaga komitmen lisan saya terhadap beliau? Karena beliau betul-betul menghargai anggotanya, Ya. betul-betul mengedukasi kita, betul-betul apa yang dilaksanakan ketua betul-betul menjadi pengalaman ilmu buat kita semua. Ya. Ya. Bukan sekedar dari sisi luarnya saja Om WP, bahkan dari sisi kekeluargaan itu dia sangat hangat. Biarpun orang lain, orang awam mengatakan Pak KB awalnya posisi kok sangar betul apa segala macam, padahal betul-betul di dalam dingin. Ya. 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 Jadi sebetulnya itulah salah satu poin gambaran mengapa saya tetap bertahan di Partai Golkar, tidak mengambil PAW Pak Yulianus di Partai Demokrat dan beralih ke Partai Golkar. Karena selain itu saya berpikir ke depan bahwasanya beliau insya Allah akan menjadi Bupati Kutai Timur ke depan, menjadi pemimpin yang teladan ke depan, yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladani nantinya. Amin. Ya. Jadi ada orang berpendapat begini. Berdirilah atau bernaunglah di tempat di mana Anda dihargai. Dan saya membaca dari sejarah perjalanan politik Ikhwan ini bahwa di Partai Golkar di bawah kepemimpinan Pak Kasmi Bulang mendapatkan sebuah nuansa baru, mendapatkan penghargaan, bukan penghargaan sebagai balas jasa terkait dengan pilkada, akan tetapi penghargaan terhadap kemanusiaan. Oke, baik. Makanya tidak salah saya beri judul dialog kita malam ini yaitu berlayar di atas perahu Golkar, kemudian berlabuh di Bukit Pelangi di tahun 2024. Insya Allah, amin. Ya. Nah, Ikhwan kan juga sebagai pengacara tuh. Sebagai ketua apa itu? Bukan ketua ya? Di asosiasi wakil ketua. Oh, wakil ketua. Ketuanya Kanda Pelilung. Oh. Ya, asosiasi Pradi. Ya. Siap. Nah, ada pertanda baik ini, teman-teman yang masuk sebagai caleg. Ada banyak sarjana-sarjana hukum saya lihat. Sehingga memang di DPRD Kabupaten Kutai Timur ini dibutuhkan orang-orang yang memiliki kualifikasi terkait dengan hukum. Karena bagaimanapun juga di DPR itu kan nantinya akan berhadapan dengan satu kebijakan atau tugas dan fungsinya menciptakan perda-perda. Perda-perda yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Bukan kebutuhan pribadi-pribadi maupun kelompok. Nah, dengan adanya penyeimbang ini kita berharap DPRD Kabupaten Kutai Timur hasil Pileg 2024 ini benar-benar memberikan warna baru, nuansa baru. Karena saya lihat anak-anak muda juga banyak yang maju,
Lalu kemudian anak-anak muda yang maju ini juga memiliki peluang besar untuk ikut bersama-sama ke Bukit Pelangi. Saya tidak usah sebutkan namanya, Siap. karena nanti dikira dikampanyekan. Iya, iya, siap. Iya kan? Nah, kalau Ikhwan melihat bahwa ke depan ini kira-kira perda apa yang mesti dibuat terkait dengan keberadaan kabupaten ini. Siap. Ya, Jadi dengan pertanyaan MWP mungkin saya agak sungkan langsung menjawab ya, karena posisi sekarang baru calon. ya, Ya. ya, Yang pastinya banyak gambaran-gambaran ya, yang harusnya salah satu 3 fungsi DPRD itu legislasi yang Ya. OMWP maksud. ya, Banyak yang harusnya teman-teman DPRD itu harus putuskan. ya. Hal-hal kecil yang berdampak besar. Mhm. Yang pertama, yang marak sekarang terjadi adalah dampak negatif masyarakat, tapi sekelompok ada keuntungan tersendiri, yaitu penyedot minyak. Oh, ya, Itu ya, harusnya ada literatur aturan, regulasi yang notabene betul-betul menjadi perhatian Ya. oleh pemerintah daerah maupun teman-teman DPR sekarang ini. Ya, ya, ya. Dan juga hal-hal yang seperti pasar-pasar yang di pinggir jalan itu sebetulnya yang sebetulnya ringan yang dipandang mata tapi dampaknya besar ke masyarakat. Banyak OMWP. Perihal mengenai kualifikasi yang OMWP maksud, sebetulnya rekan-rekan partai politik maupun di internal partai Golkar kualitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Harapan saya sebetulnya bagi para teman-teman rekan sejawat caleg yang akan bertempur ke depan, bahwasanya memberikan edukasi bagi masyarakat. Jangan sampai politik praktis ini mencoreng. Harusnya pihak KPU, pihak Bawaslu, dan teman-teman caleg yang setiap harinya, setiap waktunya itu mensosialisasikan dirinya maupun partainya itu, termasuk Partai Golkar, yang notabene memberi edukasi ke masyarakat, memberikan jaminan ke masyarakat bahwasanya pemilu ini, partai politik ini menjamin kesejahteraan masyarakat dan hal lain-lain. Bukan sekedar yang notabene OMWP sering sebutkan, yang notabene saling menguntungkan sesaat. Jadi perhatian khusus bagi teman-teman partai politik maupun terkhusus caleg harusnya mengedepankan edukasi ke masyarakat, edukasi secara positif bahwasanya pemilih itu harus notabene jangan pemilih praktis juga, yang harusnya betul-betul pemilih itu harus melihat, bukan dari segi kekeluargaan apa segala macam, tapi melihat kualitas atau kualitas yang dimaksud OMWP tadi itu. Harapan besar saya, termasuk pribadi saya maupun tim-tim saya ke depan, saya selalu mengarahkan bahwasanya kedepankan etika, kedepankan komunikasi langsung ke masyarakat, beredukasi, memberikan pendidikan ke masyarakat, yang notabene melakukan giat-giat kerja-kerja yang positif buat masyarakat, untuk bagaimana masyarakat itu bersimpati kepada kita, bisa memberikan hal positif kepada kita sehingga dia akan memilih kita nantinya ke depan, gitu OMWP. Jadi ada pendidikan politik. Pendidikan politik itu bukan hanya dilakukan oleh partai politik, akan tetapi semua kader-kader, bahkan semua caleg-caleg itu melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Termasuk sebenarnya podcast ini juga bagian dari sarana pendidikan politik. Walaupun ada saja yang berkomentar, Om tidak netral. Pertanyaan saya, tidak netralnya di mana? Karena di sini sudah ada Demokrat, sudah ada PKS yang pernah hadir, Golkar, kemudian P3, hampir rata-rata. Dan saya juga selalu mengundang partai-partai politik untuk menghadirkan calon anggota DPRD-nya di sini untuk ngobrol dengan Om. Iya kan? Nah, saya paham tadi apa yang dimaksudkan oleh Dinda Iwan Sarip itu terkait dengan soal kualifikasi, soal integritas seorang caleg. Yang kalau tidak salah saya tangkap bahwa Ikhwan ingin menyampaikan kepada masyarakat, pilihlah calon yang punya rekam jejak politik yang baik.
pilihlah calon rekam jejak sosialnya yang baik. Iya kan? Bukan sekedar memilih karena NPWP atau Wanipiro. Iya, iya. Nah, itu yang saya tangkap dari pernyataan Ninda Iwansari. Pertanyaan saya, bagaimana caranya Dinda bisa melawan persoalan money politik ini? Karena ya sekarang sudah marak gitu. Kita dengar yang ini mau kasih sekian, yang itu mau kasih sekian. Ya, jadi gini Om Wepe. Satu suara itu nilainya sangat tinggi. Ya, Nilai ini bagi saya bukan harga, betul. tapi banyak hal-hal yang harus dikeluarkan. Memang dalam segala hal di politik praktis ini Om Wepe, Ya, memang khusus pembiayaan itu sangat besar. ongkos politik. Ya, cost Ya, politiknya kos sangat politik. besar. Ya, Bukan cost dalam artian memberi Ya. dan harus memilih. betul. Enggak. Cost politik itu ada di tim, kerja-kerja partai, Ya. ada di giat-giat untuk pemenangan. Ya, Yang pastinya yang perlu saya pahami dan masyarakat teman-teman pahami, ketua partai Ya. memikirkan ruang lingkup kabupaten, ya, skala DPRD kabupaten kota, AA, Kutai Timur. ya, Jadi pada prinsipnya ada ranting, ada DPC atau Iya. PTK, Iya. ada DPD, semua mesin partai dari desa, kecamatan sampai kabupaten itu perlu giat-giat atau kerja-kerja politik. ya, Kalau nggak ada kos di situ, Iya. kan nggak mungkin bergerak, Om. betul. Itulah nilai yang saya maksud Iya, tadi iya, itu. iya, iya. Makanya gambaran saya nilai dalam satu suara itu sangat tinggi. Itu dalam hal kos. Ya, Dalam hal komunikasi, Iya. sehingga masyarakat dengan anggapan saya analogikan satu suara itu belum tentu pada saat gambaran kita selalu komunikasi dan hasilnya nanti pada saat dia memilih, dia akan memilih kita. Maka dari itu PR besar bagi Partai Golkar maupun teman-teman caleg di semua dapil, terutama dapil 1, Iya. harus betul-betul memastikan tim dan calon pemilihnya itu bahwasanya tidak akan menipu diri sendiri maupun Iya, iya, menipu calegnya. Iya, Gitu. iya, 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 iya. Jadi ini kreativitas tim, kreativitas strategi tim Iya. maupun calegnya, dan kreativitas partai. Ya, Karena pertarungan sebenarnya di pemilu ini ada di bulan 2 tanggal 14 nantinya. iya, 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 iya. Persoalan kita berbicara Kabupaten Kutai Timur, saya melihat dan saya menganalisis, bukan saya bahwasanya saya adalah kader Partai Golkar sekarang. Iya. Insya Allah ke depan Partai Golkar adalah pemenang, insya Allah. Karena melihat dengan kerja-kerja teman-teman, Iya. melihat dengan kerja-kerja mesin-mesin partai yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur, semua bergerak. Ya, Dan saya tidak mengucilkan partai lain, Pak Iya, Om iya, WP. iya. Karena posisinya semua partai itu muaranya ke kemenangan, Iya. muaranya ke kekuasaan. Betul. Tapi tergantung dari proses Iya. kerja-kerja giat-giatnya nantinya. Jadi saya harapkan khusus untuk dapil 1, ya, termasuk tim simpul-simpul saya dan saudara-saudara saya, teman-teman saya, Iya. sohib-sohib saya, betul-betul kerja giat untuk sekarang ini. Ini sisa 1 bulan. ya, Sudah mepet waktu Om WP. betul. Saya harapkan kerja-kerja, giat-giat, strategi, jalankan semuanya. Jangan sampai ada yang lengah. Pastikan semua rekrutan aman. Ya, Termasuk Partai Golkar insya Allah akan menjadi pemenang nantinya, dan ke depan Pak Kasmi Bulang akan menjadi Bupati Kutai Timur insya Allah, amin. ujungnya lagi-lagi Kasmi Bulang Bupati Amin. 2024. Iya, siap. Ini luar biasa ini Partai Golkar ini. Kemarin juga waktu launching Partai Golkar yang saya ikuti acaranya di Polder itu, hampir semua caleg-caleg itu menyuarakan itu di panggung. Siap, wajib Om. Ya, dia maju sebagai kader Partai Golkar dan caleg Partai Golkar, kemudian Partai Golkar menang, Kasmi Bulang Bupati. Siap. Luar biasa. Ini bukan mengkampanyekan beliau ya. Saya mengkampanye. Ya. Sebab bagaimanapun juga kan hampir dapat juga dipastikan bahwa calon-calon anggota DPRD dari partai-partai lain juga menjagokan Siap. ketuanya. Siap. Ya katakanlah misalnya seperti dengan PKS, ya, bagaimanapun juga ya tetap juga menjagokan Pak Riansyah Sulaiman. Mungkin ada partai-partai lain. Kenapa saya tidak mau menyebutkan calonnya partai lain, kan belum kelihatan tuh. Siap. Yang baru kelihatan kan Pak Kasmidi dan
Pak Ardiansa. Siap. Saya selalu bilang juga di podcast ini, seandainya bukan peraturan atau undang-undang, beliau berdua ini tidak akan bercerai. Tapi karena memang undang-undangnya ya harus bercerai, Pak Kasmini sudah 2 periode, ya apa boleh buat. Kalau saya melihatnya, karena saya lihat selama ini ya kedua tokoh ini bagus-bagus saja tuh. Hanya di bawah yang kelihatan mulai ramai dibicarakan orang. Tapi kita kan tidak mengungkap itu. Yang kita ungkap di sini persoalan Dinda sebagai caleg DPRD Kabupaten Jawa Timur Dapil 1 nomor urut 6. Siap. Nah, banyak caleg yang sudah podcast di sini, semua optimis bahwa dia akan menjadi partai pemenang dan itu sah. Sesuai mereka apa yang mereka rasakan, sesuai dengan kerja-kerja caleg yang mereka telah pantau atau amati. Nah, kemudian kalau sekarang ini kan yang nampak itu adalah pertarungan sebenarnya yang sekarang ini pertarungan di internal partai politik. Katakanlah caleg Golkar atau caleg partai lain di Dapil 1 sama-sama caleg di situ, ya mereka bertarung, saya lihat itu. Ini yang saya amati. Kalau Golkar belum saya amati secara penuh. Nah, bagaimana keadaan di Partai Golkar? Apakah mereka memancing dalam satu kolam atau memang mereka membagi basis-basis yang harus mereka serang? Siap. Jadi begini Om WP ya. Sekali lagi pesan daripada ketua kita Dr. Haji Kasmini Bulang, STMM, selaku ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Jawa Timur, selalu memesan kepada semua kader, pengurus, bahkan terutama caleg, bahwasanya regulasi sistem pemilu terbuka sekarang ini memang kalau kita berpikir arahnya apa yang disampaikan OMP tadi seperti itu. Tapi mindset dari ketua kami, pemikiran dari ketua kami itu berbeda. Jadi gini, gambarannya. Pertarungan itu dari partai ke partai. Partai Golkar, anggaplah saya analogikan perahu, wajib kalau perlombaan ini, wajib harus nomor 1 ke depan. Mengapa Om WP menyampaikan bahwasanya pertarungan sesungguhnya itu adalah di internal partai, itu pemikiran-pemikiran yang sebetulnya subjektif. Pak Kasmini Bulang selalu mengedepankan objektivitas. Berpikir bahwasanya kita caleg-caleg di Partai Golkar, terutama di Dapil 1 sampai dengan 5, selalu berpikiran diarahkannya kami bahwasanya maksimalkan mencari suara untuk kemenangan Partai Golkar. Kemudian itu bahwasanya siapa yang kerja-kerja dan giat-giat timnya bekerja sesuai dengan porsinya akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi itu otomatis Om WP bahwasanya kemenangan Partai Golkar, kemenangan bersama bagi seluruh pengurus kader Partai Golkar maupun calegnya. Perihal untuk siapa yang akan duduk di singgasana DPRD Kabupaten Jawa Timur, itu tergantung daripada hasil suara yang pribadi dia dapatkan. Maka dari itu Pak Kasmini Bulang selalu menekankan bahwasanya kerja-kerja caleg, kerja-kerja tim harus ekstra maksimal, harus berjuang kerja keras untuk memenangkan Partai Golkar, kemenangan Partai Golkar. Jadi kalau berbicara untuk person to person, subjektivitas dalam hal pribadi ke pribadi, caleg ke caleg, memang itu secara pemikiran awam itu mengarah ke sana pertikaiannya. Tapi bagi kami, saya sebagai pengurus Partai Golkar dan caleg Partai Golkar tidak berpikiran ke sana. Bahkan kami dari nomor urut 1 sampai dengan 11 ini berjuang bersama bagaimana Partai Golkar ini, anggap saya analogikan perahu ini, penumpangnya luar biasa, banyak sampai tumpah-tumpah. Gitu. Bahkan kalau bisa 11 kursi itu di Dapil 1 semua Partai Golkar calegnya. Tapi kan impossible bagi saya. Apa kerja-kerja partai lain itu saya anggap pasti akan kerja. Yang pastinya analisis kita, pengalaman-pengalaman yang sebelumnya pasti ada hitungannya Om WP. Tapi kan kemenangan itu akan mencapai bila mana kerja keras partai, kerja keras caleg maupun tim dan pengurus dan kader Partai Golkar harus maksimal, itu akan menuahkan hasil, membuahkan hasil yang maksimal. Minimal lah di Dapil 1 ini 3-4 kursi target kami. Dan itu target Ketua DPD. Gitu. Persoalan
yang disampaikan Ikhwan tadi itu ya memang sebuah gagasan yang disampaikan oleh hampir semua partai politik sebenarnya melakukan itu. Tapi kan yang saya amati bahwa banyak juga di antara caleg-caleg itu bertarung di antara mereka sendiri. Nah, saya setuju tadi. Banyak yang bertanya tuh, kenapa banyak kader-kader partai politik ketika menjelang pileg pindah dari partai satu ke partai lain. Nah, ada yang menarik yang saya garis bawahi tadi dari Ikhwan bahwa Partai Golkar itu bukan hanya semata-mata memenangkan calegnya secara pribadi, akan tetapi memenangkan Partai Golkar ini secara keseluruhan. Betul. Mulai dari pengurus-pengurus di bawah, tim suksesnya, kemudian caleg-calegnya. Betul. Karena jujur saja, ketika caleg ini duduk, kadang juga melupakan caleg-caleg lain yang tidak duduk. Itu banyak di partai-partai politik. Siap. Seakan-akan ketika dia duduk, dia membawa suara murninya. Padahal, katakanlah satu kursi, partai A misalnya satu kursi, tetapi yang terbanyak di situ kan tidak membawa satu kursi secara murni. Siap. Dia kumpulan dari suara-suara dari 10 caleg ini, sehingga berjumlah satu kursi. Sehingga caleg-caleg yang awalnya punya komitmen bersama, kemudian punya idealisme yang sama. Nah, begitu duduk lupa tuh persoalan itu kan. Nah, ya mudah-mudahan kalau saya lihat sih Partai Golkar tidak begitu. Kalau saya melihatnya. Dan mudah-mudahan itu komitmen itu dibangun terus. Karena bagaimanapun juga seperti yang Ikhwan Sarip katakan tadi, bahwa pertarungan politik itu kan ujung-ujungnya kekuasaan. Betul. Kenapa banyak kita dengar, kita lihat tim ses, relawan, iya kan, kemudian bercerai-berai ketika siapa yang didukungnya itu menang, ya karena mereka tidak dipedulikan itu. Itu real, murni, iya kan? Tapi kan tidak semua juga yang kita sukseskan itu begitu, tidak semua juga. Siap. Dan tidak semua juga relawan yang selalu saya katakan sekali-sekali melawan, sekali-sekali rela itu kan tidak semua juga itu. Orientasinya misalnya menjadi relawan untuk mendapatkan perhatian dari orang yang disukseskan, tidak semua juga begitu. Siap. Mudah-mudahan komitmen awal dari Partai Golkar ini bisa juga dicontoh partai-partai lain, bahwa Anda menang itu bukan karena Anda sendiri membawa kursi. Karena dalam sejarah pertarungan pileg di Kabupaten Kutai Timur itu belum ada kayaknya caleg yang bisa bawa kursinya sendiri. Belum ada. Belum ada. Belum. Iya kan, kecuali dia bawa kursinya sendiri beli di toko Kana kan. Jadi begini Om WP. Iya. Sesuai yang disampaikan Om WP, itu tupoksi pengurus partai terkhusus ketua partai. Iya. Berbicara untuk Partai Golkar, saya pun yang dulu bukan calegnya betul-betul tersirami. Iya. Nah, itulah salah satu alasan pun saya memilih di Partai Golkar untuk mengarah ke DPRD. Ya, karena di situ merasa dihargai. Bukan persoalan selain itu, bukan persoalan cuman merasa dihargai. Selain itu bahwasanya porsi pembagian dan penghargaan, nilai-nilai ketua DPD kami itu Bapak Kasmini Bulang betul-betul memperhatikan hal itu. Apa yang disampaikan MWP bahwasanya nggak ada satupun dewan yang mempunyai dan menghasilkan satu kursi membawa. Contoh Bang Anjas dengan suara 1.600 itu masih kurang banyak. Betul. Ada saudara Firman yang seberapa, ada siapa namanya? Ya banyak lah yang sudah pindah ya, benar. Ada saudara Robi yang saya maksud yang masih bertahan nih. Itu semua punya porsi tersendiri Partai Golkar. Itulah keunikan dan kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual oleh ketua kami. Bagaimana betul-betul diperhatikannya penyumbang suara ini yang sebelumnya nggak jadi. Bang Anjas pun demikian memperhatikan melalui praksinya, praksi Partai Golkar. Tapi semua keputusan Partai Golkar. Dan itu saya dengar sendiri dan saya merasakan sendiri dan melihat sendiri langsung bahwasanya saudara Firman, saudara Robi, saudari istri Pak Andi Nonci, Ibu Andi Nonci itu betul-betul
menerima hasil daripada perjuangannya kemarin gitu. Oh, iya, iya. Jadi apa yang digambarkan Momepe di Partai Golkar itu betul-betul menjalankan amanahnya. Iya, 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 iya. Persoalan person ke tim-timnya, bahwasanya jikalau ke depan dan banyak fakta yang terjadi, ada seorang anggota DPRD yang betul-betul melupakan timnya atau gimana. Itu saya rasa kalau betul-betul dia tim dan bekerja tidak mungkin akan terlupakan. Iya, 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 Bagi saya semuanya akan ada solusi kalau misalnya ada komunikasi yang baik, komunikatif, iya. ya, dan betul-betul seorang caleg itu paham bahwasanya mana tim yang betul-betul yang bergerak, mana tim yang betul-betul pura-pura bergerak, Iya, yang iya, mana tim betul-betul ikhlas Iya, untuk iya. kemenangan Iya, gitu. Ya, betul. Bahwa itu juga persoalan sih sebenarnya di era demokrasi kita yang secara terbuka ini. Banyak tim ya, tapi tim pakul, ya kan? Maksudnya itu apa tim pakul itu ya? Ada semacam jenis ikan itu di mana batang timbul di situ dia berada kan? Siap. Tuh. Pura-pura bekerja keras, ya kan? Telepon, sakit gigi istrinya, minta tolong dicabutkan, disuruh ke dokter untuk dicabut. Jadi kan persoalan-persoalan kecil sebenarnya. Siap. Kemudian ya mungkin saja caleg atau bupati, wakil bupati yang sudah duduk itu bukan tidak mau membantu, mungkin ada kesibukan lain. Tapi kan kalau hal-hal yang kecil itu kemudian membuat kita baper kepada orang-orang yang kita pernah dukung, ya artinya Anda tidak ikhlas mendukung orang. Betul. Iya kan? Betul. Nah itu. Ini bisa menjadi sebuah contoh sebenarnya untuk partai-partai politik di Kabupaten Kutai Timur. Bahwa ketika Anda betul-betul memenangkan pertarungan itu, bukan berarti Anda sendiri yang bertarung di situ. Iya kan? Benar. Kursi Anda itu bisa ada di situ itu karena kerja-kerja politik yang dilakukan oleh teman-teman Anda. Kerja-kerja politik yang dilakukan oleh tim Anda. Iya kan? Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa belum ada sejarahnya di Kabupaten Kutai Timur ini, satu orang caleg yang mendapatkan full satu kursi. Kecuali dia bawa kursi dari toko kana kan. Nah, kemudian ini pengalaman. Pengalaman yang sebenarnya kalau saya ungkapkan itu nanti banyak orang yang baper, tapi tidak apa-apa. Dulu saya juga alami itu. Ketika pertarungan pemilu itu di 2000 berapa itu? 14 kalau enggak 2009. Oh, 9 ya. Saya kedua pilu. Siap. Itu kencang-kencangan itu nomor urut tuh. Iya. Iya kan? Betul. Seharusnya kan kalau saya mau ngotot, saya bisa ambil nomor urut 2. Karena ada Salim almarhum waktu itu sebagai sekretaris kan. Siap. Saya ketua pilu, saya nomor 2. Siap. Daripada saya bilang ini ngotot-ngototan ini, apalagi saya melihat politisi-politisi baru coba, silakan aja, kita lot aja. Tetapi nomor saya jangan di lot. Loh kenapa? Saya ambil nomor 18, nomor yang paling terakhir. Aman kan saya bilang. Nah, kemudian seandainya waktu itu pemilunya masih sistem tertutup, ya saya juga ngotot, saya harus nomor 2 kan. Betul. Ya, kalau saya ngotot nomor 2 waktu itu Demokrat di dapil 1, kebetulan waktu itu ya Kecamatan Sangatta Utara, Rantopul dan sebagainya kan masih satu dapil tuh. Kita dapat 2 kursi. Iya kan? Kalau sistem tertutup, ya mungkin saya duduk. Betul. Tapi itu kan mungkin rezeki saya di tempat lain. Dan saya tidak baper. Iya, siap kan? Iya. Sampai sekarang juga masih eksis. Iya. Di politik, ya. Kemudian mengajak teman-teman untuk berbicara di podcast ini, karena saya anggap podcast ini juga bagian pendidikan politik. Nah, Ikhwan, tadi ada target yang harus direbut. Lalu pergerakan yang Ikhwan lakukan sekarang ini sudah sampai sejauh mana? Ini sebenarnya tidak boleh disampaikan, akan tetapi namanya ngobrol, ya terserah aja orang menilai kan, bahwa Ikhwan Sarip ini juga mampu duduk di DPRD. Buktinya kemarin Demokrat bisa duduk kok. Iya kan? Siap. Hanya tidak mengambil kesempatan itu. Siap. Jadi seperti ini Om WP. Ya. Yang saya senang dan tambah semangat karena di dapil 1 ini teman-teman di Partai Golkar terus calegnya semua bekerja. Iya. Semua bekerja. Itu yang bikin saya betul-betul menjadi motivasi spirit yang sangat gas lagi gitu. Karena kenapa? Bila mana kita dalam suatu perahu, ada yang malas-malasan, ada yang apatis, apa segala macam,
itu akan mempengaruhi ke yang lain. Betul. Bukan sekedar bahwasanya tadi pemikiran person to person. Ya. Ini bahkan kami semua di 11 caleg Partai Golkar, terkhusus 40 caleg Partai Golkar semua dapil, dan terkhusus 11 caleg di dapil 1, itu semua bekerja keras. Ya. Semua optimis menang. Itulah yang menjadi cambuk bagi saya pribadi. Mengapa saya yang udah 3 kali dibanding dengan teman-teman yang ada yang baru, ada yang sudah sama 3 kali, ada yang incumbent. Itu yang menjadi menarik sebetulnya. Semua dari 11 calon Partai Golkar terus dapil 1 semua yakin ingin duduk. Itulah terkhusus apa ya? Saya sampai nggak bisa menyampaikan kalimat. Memberikan semangat dan motivasi. Bukan Om WP, apa ya? Itulah bukan ganjil juga, itulah salah satu poin plus, poin tambah dalam hal ini. Pejuang-pejuang Partai Golkar ini semua berambisi, bukan ambisius, semua berambisi. Mengapa saya mengatakan bahwasanya dan selalu mengingatkan ke teman-teman tim, simpul tim, jangan berdiam diri, pastikan semua rekrutan, pastikan kerja-kerja giat-giat, kemenangan kita ini harus kita pacu terus sampai di hari H, Karena kenapa? Saya ulangi lagi, teman-teman caleg di Partai Golkar itu semua yakin ingin duduk. Nanti endingnya tergantung rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tergantung dari ikhtiar mereka, tergantung dari kerja-kerja dan doa mereka. Seperti itu Om WP. Jadi semua caleg Partai Golkar dapil 1 ini punya ambisi duduk di DPRD. Dan itu luar biasa. Dan semua itu karena pengaruh duit. Maksud saya begini, duit yang saya maksud di sini adalah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Siap. Masuk itu. Bukan duit yang ada hubungannya dengan apa yang menjadi momok demokrasi kita. Bukan itu. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Itulah yang memicu kawan-kawan caleg-caleg Partai Golkar dengan kader Partai Golkar dan tim-timnya agar supaya ini bukan agar supaya, tetapi ini merupakan satu akumulasi kekuatan sehingga yakin bisa mendapat 4 kursi di dapil 1. Bahkan kalau bisa disapu bersih, tapi kan minimalnya. Yang pastinya target minimal 3. Ini luar biasa nih semangatnya ini. Mudah-mudahan juga partai-partai lain mendengar ini kan. Terpicu juga semangatnya. Terpacu semangatnya. Bukan berarti yang lain-lain tidak bekerja kan. Betul. Karena setiap juga tamu-tamu ini yang datang itu semangatnya hampir sama. Saya sepakat tadi bahwa hampir semua caleg di masing-masing dapil itu punya semangat bahwa kenapa saya juga bisa duduk. Caranya bisa duduk, saya harus kerja keras. Betul. Bahkan di dapil 2 itu partai lain itu ada yang mengatakan, kalau yang lain misalnya dia ngomong bahwa saya bisa bawa kursi sendiri, di internal partainya saya juga bisa bawa kursi sendiri. Wah, saya bilang luar biasa nih caleg-caleg semangatnya. Luar biasa. Nah, Iwan, kemudian kembali ke pertanyaan saya tadi itu, kita bukan seandainya ini, bukan menganda-andai ini, tapi kan substansi sesungguhnya anggota DPR itu kan ada 3 fungsinya tuh. Legislasi, kemudian pengawasan, kemudian budgeting. Nah, kenapa saya kembali ke persoalan undang-undang itu, khususnya Perda itu? Kalau Iwan Sarip sebagai sarjana hukum yang alhamdulillah juga master kan. Baru tahun ini kita. Kira-kira Perda yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini itu Perda apa sebenarnya? Yang pastinya WP persoalan legislasi. Menurut pernyataan dan pertanyaan WP itu dalam hal Perda apa yang sangat diprioritaskan masyarakat untuk sekarang ini, itu belum bisa saya putuskan WP. Cuman gambaran-gambaran aja, gambaran-gambaran kecil yang seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi sebetulnya selain daripada legislasi itu, yang saya sangat harapkan dalam hal budgetingnya, dalam hal budgeting dan kontrol. Karena kenapa?
Om WP tahu persis di tahun ini luar biasa, signifikan peningkatan APBD kita. Ya. Tapi nuansa realisasi penyerapan itu apakah terserap anggaplah minimal 90% ataukah di bawah itu? Ya, ya, Itu yang kami sayangkan. ya, Semua gerakan atau batang tubuh dalam hal penganggaran, terlepas dari itu pasti kan ada kontrol. ya, 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 Yang kami maksud ini, bila mana nantinya posisi pelaksanaan kan ada di batang tubuh eksekutif, Om WP. ya, ya, ya. Penyerapan itu kan wajib 100%. Ya. Jangan sampai ada silva. Itulah kontrol teman-teman DPRD yang harus diperhatikan. Ya. Dan juga jangan lupa kualitas dalam hal budgeting itu harus betul-betul diperhatikan. Jangan sekedar pembangunan secara umum, tapi banyak hal faktor pembangunan secara SDM, baik secara sosial, banyak hal-hal Om WP. Jangan cuman sekedar seremonial aja, menghabiskan anggaran di titik seremonial, tapi harus diperhatikan bahwasanya kebutuhan dasar masyarakat itu yang perlu prioritas utama harus diperhatikan. Legislasi itu sebetulnya norma yang betul-betul wajib dilaksanakan oleh tata kelola masyarakat, yang harusnya teman-teman membuat perda bagaimana berdampak ke masyarakat umum, ke khayal ramai, apa segala macam. Tapi yang perlu diperhatikan kualitas dari budgeting itu. Proporsi dari budgeting itu. Porsi yang saya maksud ini, apa sih realisasi pembangunannya? Apakah cuma pembangunan fisik semata? Apakah cuma pembangunan seremonial semata? Yang harusnya perlu diperhatikan pembangunan sosial, pembangunan SDM. Tapi saya melihat bahwasanya pemerintahan Pak Ardiansah dan Pak Kasni Mulang sekarang ini sudah betul-betul melaksanakan itu. Cuman dengan anggaran yang kita yang wow, saya melihatnya, saya mengamatinya, karena ini pengamat kita sekarang Om WP. Saya mengamatinya bahwasanya apakah teman-teman di eksekutif kaget melihat anggaran besar itu, nominal anggaran besar tersebut, sehingga banyak faktor yang membuat teman-teman baik yang melaksanakan kegiatan tersebut itu terbengkalai. Apakah ketidaksiapan teman-teman SDM-nya yang di eksekutif? Harusnya ini perlu perhatian besar. Tahun depan kita perhatikan, sudah diumumkan bahwasanya di angka 9 itu harusnya harus ada pelajaran ini sebetulnya. Betul. Dan tingkat nilai kegiatan itu harus diperhatikan. Jangan sekedar sifatnya seremonial saja. Dan terutama multiyears ini 1, lebih gitu. 1,2 triliun. Kegiatan penyerapannya ini apakah terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan? Inilah fungsi kontrol ini yang harus siap teman-teman terjun langsung ke lapangan, melihat langsung. Jangan sekedar budgeting tinggalkan. Jangan lupa fungsi kontrolnya. Nah, gitu Om WP. Ini luar biasa diskusi ini. Saya pancing ke perda, saya pancing ke legislasi, maksudnya ke situ. Nah, kenapa saya tidak masuk ke situ tadi itu? Karena kan kita juga lihat bahwa betul bahwa anggaran kita besar. Ada kegugupan sebenarnya. Gugup. Kan biasanya anggaran kita 3, sekian. Iya kan? Tiba-tiba melonjak sampai 9 sekian. Akhirnya ada kegugupan di pemerintahan ini bagaimana menganggarkan ini. Kenapa begitu? Ya itu tadi. Saya lihat begini, ada bukan kekurangan sih sebenarnya, bukan juga ketidakmampuan, akan tetapi saya melihat tidak tanggap terkait dengan anggaran yang besar ini. Seharusnya kan anggaran itu sudah diprediksi dengan melihat perkembangan ekonomi yang ada. Tuh, misalnya dari 3 sampai 4 triliun itu bisa sampai 9 triliun, ya kan? Nah, seharusnya jauh sebelumnya itu sudah diprediksi, sudah dibahas di bagian pembangunan ini, perencanaan pembangunan daerah. Nah, sepakat saya tadi bahwa memang anggota DPRD kita masih kurang kontrol. Dengan anggaran yang besar, kemudian porsi kue juga kepada mereka besar, akhirnya lupa tuh kontrolnya. Iya kan? Kurang kontrolnya. Seandainya kontrolnya bagus, controlling bagus dari anggota DPRD, saya pikir apa yang dirisaukan oleh Ikhwan itu tidak akan terlihat, tidak nampak.
Jadi memang ke depan memang anggota DPR itu ya harus jauh bisa memprediksi sehingga misalnya katakanlah ini kan seperti yang Ikhwan katakan tadi tahun 2024 itu APBD kita 9,1 sekian triliun. Siap. Iya kan? Seharusnya sekarang itu sudah mulai dikerjakan tuh. Kira-kira apa yang pas sehingga tidak ada silpa lagi. Karena ini kan pasti banyak silpa di 2023 ini. Yang pastinya MUEP tata laksana itu pelaksanaan itu di eksekutif, di Hmm, pemerintahan. hmm, hmm. Kita berbicara dalam ruang lingkup di legislatif. Iya. Kalau saran sesuai dengan apa yang dikatakan MUEP, tahun anggaran 2024 dilaksanakan tahun 2023 nggak etis juga MUEP. Hmm, hmm, Yang harusnya percepatan pembangunan itu harus disesuaikan dengan schedule. hmm, hmm. Pelaksanaan penyerapan kegiatan daerah kemarin saya perhatikan di bulan 6, bulan 7 baru mulai. Iya. Triwulan pertama ini ngapain coba? Triwulan kedua ini ngapain coba? Baru masuk di triwulan ketiga. Iya. Bagaimana teman-teman nggak kalang kabut Hmm, hmm. melaksanakan? Iya. Belum lagi hal kegiatan kita yang lain atau benda seperti apa. Hmm, hmm. Jadi itu perlu perhatian khusus ke depan. Hmm. Bahwasanya saya mengingatkan teman-teman DPR dan mudah-mudahan ke depan saya punya jodoh, ada rezeki di atas OMWP, bahwasanya kita Partai Golkar betul-betul harus melihat, mengontrol anggaran ini betul-betul terarah, terlaksana sesuai dengan penyusunannya Itu yang saya dan katakan sesuai dengan tadi. penyusunan dan waktunya gitu. Itu yang saya katakan Iya. tadi Siap. bahwa kenapa terjadi seperti ini karena anggota DPR ini kurang kontrol. Siap, siap. Iya kan? Kita juga harus berani mengkritik. Ya walaupun di situ ada 7 anggota DPR dari Partai Golkar. Siap. Iya kan? Nah, sehingga ada kesiapan dari eksekutif untuk dengan anggaran itu sudah merencanakan ini apa yang dilakukan. Begitu masuk di bulan Januari, kalau bisa bulan 2 itu sudah dilelang barang itu. Iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Loh anggarannya sudah ada kok. Betul, Mau betul. tunggu apa lagi? Iya kan? Iya, iya. Sudah diketuk palunya, sudah disetujui oleh DPR. Ya minimal di triwulan kedua sudah terlaksana. Terlaksana. Bagi saya triwulan pertama ya anggaplah perencanaan, persiapan, apa segala macam. Umumnya harusnya triwulan kedua Iya. di bulan 4. Ya, Nah, itu yang harus dilakukan. siap. Jangan nanti di triwulan kedua baru buat perencanaannya. Siap. Iya kan? Betul. Kalau di triwulan kedua dilaksanakan perencanaannya ya molor lagi pekerjaannya Siap. sehingga itulah yang membuat banyak silpa. Siap. Iya kan? Untuk menghabiskan silpa ya itulah tadi banyak seremonial. Iya, iya. Kan gergetan juga saya ini melihat itu. Oke, sebelum kita terlalu jauh berbicara terkait hiruk pikuk terkait APBD itu, pernyataan terakhir dari Dinda Ihwan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Depil 1, harapannya kepada mereka. Siap. Om Bebeh, terima kasih. Ya. Jadi harapan saya sangat besar Hmm. bagi masyarakat Kutai Timur, terkhusus masyarakat yang berada di Kecamatan Sangat Utara. Saya ingatkan kembali saudara-saudara, teman-teman maupun teman sejawat dan lain-lain, terus masyarakat, saya ingatkan, ambil alihlah hak pilih kita. Jangan sampai kesempatan pemilu tahun 2024 di tanggal 14 bulan 2 itu terabaikan. Yang pastinya kami dari Partai Golkar, secara pribadi saya Ikhwan Syarif nomor 6 Partai Golkar, mengharapkan doa restunya untuk memilih saya nantinya. Ya. Tapi yang pastinya masyarakat Kutai Timur mempunyai kepentingan yang lain, mempunyai sanak saudara yang lain. Yang pastinya harapannya pilihlah yang betul-betul menjadi pilihan yang tepat bagi kita. Jangan sampai ada suatu hal yang lain, ada kepentingan yang lain, bahwasanya hak pilih kita itu terabaikan sama sekali. Jadi harapan saya ke depan bahwasanya Partai Golkar menang, Pak Kasmidi Bulang sebagai Ketua DPD Partai Golkar, insya Allah akan menjadi Bupati, dan untuk pemilu nantinya Partai Golkar menjadi Ketua DPRD dan pemenang pemilu 2024 khusus Kabupaten Kutai Timur dan Kalimantan Timur. Insya Allah, amin. Oke, baik. Sebelum saya akhiri podcast ini, ada yang ingin saya sampaikan kepada kita semua bahwa pemilu merupakan ajang di mana kita disuguhkan beberapa calon-calon pemimpin
anggota DPRD juga adalah pemimpin. Ini adalah jalan terbaik yang diberikan demokrasi kita untuk memilih pemimpin-pemimpin yang baik atau memberikan jalan kepada orang-orang baik untuk memimpin kita dan memberikan jalan tertutup kepada pemimpin-pemimpin jahat untuk memimpin kita. Demikian, saya akhiri podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.